Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sejarah fikih itu pernah ada masa kelamnya, yang kemudian masa kelam ini berlanjut juga sampai sekarang. Walaupun sekarang udah ada usaha untuk kemudian kebangkitan kembali. Tetapi sisa-sisa yang lalu taklid, fanatik kepada mazhab, ini juga luar biasa masih berlanjut. Nah, kita lihat dulu ini akar mulanya kapan ini muncul. Jadi tadi bahwa berdasarkan kepada perjalanan sejarah fikih yang dilewati oleh umat Islam menurut kejadian-kejadian di masing-masing zaman, itu dibagi oleh para ulama fikih kepada 6 periode. Kita baca dulu gambaran umumnya, nanti akan ada ciri di masing-masing periode. Al-awwalu, periode pertama adalah ahdut tasyri', wa huwa al-asrun nabawiyyu min al-bi'tsati ila wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi awailil 'amil 11 lil hijrah. Periode pertama yang dibagi oleh para ulama adalah pertama disebut dengan asru at-tasyri', periode pensyariatan, atau disebut juga ini periodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Muhammad diangkat menjadi Rasul, di usianya enggak ada khilaf para ulama 40 tahun, sampai kemudian Rasulullah wafat di tahun ke-11, di awal tahun ke-11 dari Hijriyah. Arti dalam kurun waktu secara hitungan Qamariyah itu adalah 23 tahun. Ini periode pertama. Bagaimana apa ciri di periode ini nanti akan dijelaskan di sini. Yang kedua, atsani ad-daurul fiqhi al-awwal wa huwa ahdul khulafa'ir rasyidin wa yabda' min al-'am al-11 wa hatta al-'am al-40 lil hijrah. Periode kedua adalah periode khulafa' ar-rasyidin. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Ini dimulai dari wafat Rasulullah sampai kepada terbunuhnya Ali bin Abi Thalib tahun 40 Hijriyah. Apa ciri di periode ini? Nanti akan dijelaskan. As-salis ad-daurul fiqhi ats-tsani. Periode fikih yang kedua setelah tadi asru at-tasyri'. Wa huwa ahadu sigharis sahabah wa kibarit tabi'in wa yabda' min 'ami 40 lil hijrah wa hatta awail al-qarn ats-tsani lil hijri. Nah, periode berikutnya yang ketiga ini adalah periode sigharis sahabah, sahabat junior. Karena yang senior itu sudah meninggal. Udah periodenya sahabat junior. Wa kibar at-tabi'in, dan tabi'in senior. Tabi'in senior. Itu dimulai dari tahun 40 Hijriah sampai awal abad kedua Hijriah. Sampai awal abad kedua Hijriah. Nanti bagaimana ciri fikih di periode ini, itu akan dijelaskan. Ar-rabi ad-daurul fiqhi ats-tsalits wa huwa asrut tadwin wal a'immah al-mujtahidin. Nah, inilah periode keemasan atau kejayaan fikih. Periode siapa? Ini disebut dengan asrut tadwin wal a'immah al-mujtahidin. Periode di mana kajian-kajian Islam ini sudah mulai dibukukan. Mulai daripada pembukuan hadis, kemudian langsung bergerak menjadi
pembukuan, penulisan kitab tafsir, penulisan kemudian fikih, ya. Ini periode ini juga adalah periode al-a'immah al-mujtahidun, lahirnya para ulama-ulama mujtahid yang kemudian mereka lah ini pengasas daripada mazhab-mazhab yang kemudian berkembang sampai sekarang. Di periode inilah kemudian lahirnya Abu Hanifah, Malik bin Anas, kemudian Al-Imam Syafi'i, kemudian Ahmad bin Hanbal, dan tentu banyak yang lain-lain. Kemudian yang kelima, ad-daurul fiqhi, atau tadi, ya, ini dimulai dari kapan? Wa yabda min awail al-qarni tsani ila muntasafil qarni rabi' al-hijri. Ini dimulai dari awal abad kedua dari Hijriah sampai pertengahan abad keempat Hijriah. Ini zaman keemasannya fikih. Zaman keemasannya fikih. Awal dari abad kedua Hijriah sampai pertengahan abad keempat. Al-khamis ad-daurul fiqhi rabi' wa huwa asrul jumudi wat taqlidi. Nah, baru di periode ini terjadi periode stagnan dan periode taklid. Nanti dalamnya ta'assub al-madhhabi, ya, fanatik kepada madhab, ya, itu terjadi di periode ini. Wa yabda min muntasafil qarni rabi' al-hijri wa hatta suqud Baghdad sanah 56 wa 600 al-hijrah. Ini dimulai dari tadi pertengahan abad keempat Hijriah, ya, sampai jatuhnya Baghdad. Sampai jatuhnya Baghdad tahun berapa? 656 Hijriah. Nah, tapi nanti para ulama ada yang menyebutkan bahwa periode kemunduran dalam fikih tadi terjadi fanatik kepada mazhab, terjadi taklid kepada mazhab, ya. Itu mulai dari pertengahan abad keempat Hijriah sampai kepada apa? Sampai kepada pertengahan abad ke-13 Hijriah. Sampai ke pertengahan abad ke-13 Hijriah. Nah, tapi ini satu pembagian ini bahwa kemunduran tadi adalah hanya sampai kepada periode jatuhnya Baghdad, yaitu tahun 656 Hijriah. Al-Sadis yang keenam periodenya adalah ad-daurul fiqhi al-khamis wa huwa asrun nahdhatil haliyah. Ini zaman kebangkitannya fikih. Wa yabda min suquti Baghdad wa hatta al-asr al-hadir. Dimulai dari jatuhnya Baghdad sampai kepada zaman sekarang ini. Disambung oleh pengarang kitab ini, wa hadha ad-daur, ya, yuqassimu 'inda aktsaril ulama'i ila qismain min suquti Baghdad ila muntasafil qarni tsalits asyar wa minhu ila al-'asr al-hadir. Ada juga ini yang membagi dua tadi, dari jatuhnya Baghdad sampai ke pertengahan abad ke-13 Hijriah. Ini masih juga belum zaman kebangkitan, lanjutan zaman taklid, zaman fanatik ke mazhab, ya. Baru kemudian setelah pertengahan 13 Hijriah itu secara abad sampai sekarang baru disebut dengan zaman kebangkitan daripada fikih. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Nah, kita lihat sedikit sekarang, ya, penjelasan ciri daripada periode-periode masing-masing tadi yang sudah dibagi kepada 6 periode. Ad-daurul awwalu ahdut tashri' atau al-ahdun nabawi, atau disebut juga dengan daurun nash'ati wat ta'sis.
periode pensyariatan, ya, periode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak Muhammad diangkat jadi rasul sampai beliau wafat. Nah, ini disebutkan bahwa apa? Periode ini itu dibagi lagi secara ini kepada dua periode. Waqad tamayyaza hadha ad-dawr lil fiqh al-islami bi marhalataini mutamayyizataini. Periode pensyariatan ini dibagi kepada dua lagi, ya. Ada pertama adalah al-marhalatul ula ma qabla al-hijrati ila al-Madinah, al-marhalah al-makkiyah. Ada pertama periode Mekah sebelum Nabi hijrah. Ini berapa lama? 13 tahun. 13 tahun. Di sini apa disebutkan jamaah rahimakumullah? Waqad kana Nabi sallallahu wa ashabuhu muttahidina fi hadhihi al-fatrah min qibali kuffari Makkah wa lam yakul lahum daulah. Di periode ini Nabi dan para pengikutnya itu ditindas oleh kafir Mekah dan mereka waktu itu belum punya negara. Wa kana at-tashri' fi hadhihi al-fatrah murakkazan 'ala al-jawanib al-imaniyati wa tarbiyatin nufusi wa tahdzibiha. Maka syariat di periode Mekah ini itu fokusnya kepada aspek keimanan, al-jawanib al-imaniyah, aspek keimanan, wa tarbiyatin nufus wa tahdzibiha, ya, pembersihan jiwa daripada sifat-sifat yang keji, sifat-sifat yang buruk. Wa dzikr ahwali yaumil akhir wal ba'thi wan nusyur wal jannati wan nar. Dan syariat di periode ini fokusnya kepada apa? Disebutkan tentang bagaimana huru-haranya hari kiamat, bagaimana huru-haranya nanti ketika manusia di mahsyar, bagaimana kemudian nikmat surga, kayak mana azab neraka, wa muharabatu syirki wa da'watu ila tauhid. Dan periode ini juga tadi syariatnya tentang bagaimana memerangi kesyirikan, mengajak kepada tauhid. Wa amma tasyri'ul ahkami fi hadzal 'asri fakana nadiran. Nah, ini cirinya bahwa terkait dengan hukum di periode Makkah ini jarang, ya. Hukum-hukum semuanya itu di periodenya adalah Madinah. Jadi yang ada di periode Mekah itu apa? Kalau kewajiban ibadah, solat pada waktu Isra Mi'raj. Tapi puasa, zakat, haji itu semuanya di periodenya Madinah. Itu ibadah, apalagi yang kemudian muamalah. Jadi karena wahyu Allah di periode Makkah 13 tahun itu tadi, ya, penekanannya pada iman, pada tauhid, memerangi kesyirikan, membersihkan jiwa daripada sifat-sifat yang buruk, ya, untuk supaya orang beriman tadi disebutkan tentang masalah surga, masalah neraka, masalah apa namanya tadi, bagaimana huru-haranya kiamat, bagaimana nanti di mahsyar manusia. Al-marhalatu tsaniyah, periode kedua, ma ba'dal hijrati ila al-Madinah, al-marhalah al-madaniyah. Ini periodenya adalah periode Madinah, lebih kurang dia 10 a'wam, 10 tahun. Wa qad asbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu fi hadhihi al-fatrah wa qad asbaha lin-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fi hadhihi al-fatrah daulah laha nizam khas wa 'alaqat dakhiliyah wa kharijiyah ma'lumah bil ukhra. فشرعت أحكام الجهاد والسلم والحرب والمعاملة والعلاقة والأحكام الأسرية وأحكام العبادة في هذه المرحلة. Nah, di periode Madinah ini Nabi dan sahabatnya sudah punya negara sendiri. Sehingga di periode inilah kemudian disyariatkan apa? Disyariatkan tentang
hukum-hukum jihad, hukum-hukum perang, hukum-hukum perdamaian, kemudian tentang muamalah, tentang hukum keluarga, tentang hukum ibadah, semua ada di periode ini. Ada di periode ini. Wa qad tamayyaza hadha al-ahd lil-fiqh al-islam bi jumlah min al-mumayyazat al-'azimah. Nah, ada ciri-ciri di periode ini yang berbeda dengan periode lain, ya. Di antaranya apa? Kelebihan periode ini adalah pertama, wujudun nabi baina adhhuril muslimin. Pertama, adanya Rasulullah di tengah-tengah para kaum muslimin. Artinya apa adanya Rasulullah? Kalau ada apa masalah, Rasulullah yang kemudian memberi fatwanya. Kalau ada apa yang enggak tahu, tanya kepada Rasulullah. Ya. Maka di zaman Rasulullah enggak ada tentunya pendapat sahabat pula, pendapat sahabat ini, pendapat fatwa sahabat ini, semuanya adalah sumbernya kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau enggak tahu apa, itu langsung rujuknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang menjelaskan Al-Qur'an, beliaulah yang menjelaskan apa-apa yang belum jelas ya kepada para sahabatnya. Yang kedua, keistimewaan periode ini apa? Nuzulul wahyi fi hadzal asri. Ya. Periode ini adalah periode turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah inhasarat masadirut tasyri' fi hadzal asri fil masdaraini al-asasiyaini li syari'ah al-Islam, al-Kitabul Karim was sunnah an-nabawiyyah. Sumber syariat di periode ini adalah dua saja, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Ya. Nanti kan seperti kita sebut, ya, akan ada nanti, ya, kalau ininya rujukan fikih, ada ijma, ada qiyas, ada nanti macam-macam masalih mursalah, istihsan dan sebagainya. Di periode ini sumbernya hanya Al-Quran dan hadis. Yang berikutnya jamaah rahimakumullah, rabi'an, tamayyaza hadha al-'asr bi dhahirati tadarruji fi at-tasyri'. Periode ini, ya, itu periode pensyariatan, ya, itu secara tadarruj, secara bertahap, ya. Jadi rumus dalam hidup ini tadarruj, dalam segala hal itu sudah sunnatullah. Apa? Berproses dia. Berproses, ya. Contoh di kita misalnya ketika sudah lama tidak diterapkan syariat dalam kehidupan masyarakat, maka ketika mau diterapkan lagi itu mesti ditempuh polanya apa? Tahapan dia. Ya, kalau dalam istilah mungkin yang lain-lain namanya diawali dengan sosialisasi dulu. Ya. Maka seperti kita sekarang umpama, ya, ketika sudah sampai kepada tahap lahirnya qanun jinayat, pidana Islam, tetap belum dimasukkan apa? Potong tangan. Tidak dimasukkan apa? Rajam. Tidak dimasukkan apa? Qisas. Karena ini kan berat. Ya. Kalau orang mencuri terbukti dengan kadar sekian misalnya, dipotong tangannya. Ini kan perkara berat. Ya. Orang udah kawin masih berzina, ya, maka kemudian dia artinya terbukti tadi secara pengadilan, maka apa? Ditanam dia setengah badan, dilempar dengan batu sampai mati. Ini kan berat. Orang yang kemudian membunuh orang misalnya, ya, dan terbukti, ya, dengan sengaja, maka dia juga dipancung. Nah, ini kan berat. Maka ini dipending dulu untuk kemudian tadi ditunggu mungkin kapan udah siap umat ini, artinya enggak banyak lagi orang mencuri, enggak banyak lagi orang berzina,
orang udah hidup di dalam tidak lagi mencuri, tidak lagi berzina, orang udah tidak lagi membunuh orang, ya mungkin baru. Artinya tadarruj, bertahap dalam sesuatu itu sudah sunnatullah. Jadi tidak bisa model simsalabin, simsalabin. Ya. Sama juga kalau orang belajar ya bahasa, ya belajar bahasa itu juga mulainya dari pelan-pelan. Nggak bisa orang saya mau bahasa bisa 1 hari, bagaimana bisa 1 hari? Ya. Jadi termasuklah di periode ini periode pentahapan di dalam syariat. Nah, maka disebutkan di sini apa? Wa tadarrud fit tasyri' naw'ani. Pentahapan dalam pensyariatan ini secara garis besar ada 2 bentuk. An-naw'ul awal at-tadarruj fi ahkami syari'ati 'umuman. Falam ta'ti al-ahkam asy-syar'iyyah wa takalif jumlah wahidah bal ja'at mufarraqah syai'an fa syai'an ala fatratil wahyi hatta iktamala ad-din. Yang pertama bahwa ya, syariat ini tidak turun ya, semua sekali. Ya, tidak turun salat, puasa, zakat, haji, kemudian apa semua. Enggak. Dia bertahap. Ya. Sesuai dengan tadi periodisasi turun wahyu sampai pokoknya ya wafatnya Nabi. Kalau kita sebut yang lalu, kalau syariat sudah sempurna. Tapi kalau fikih ya tidak pernah sempurna dia, karena akan terus muncul hal-hal baru perlu kepada jawaban. Wa qad kana hadza li hikamin 'azimah min abradhiha istijabatun nas wa imtithaluhum li hadhihi al-ahkam al-mufarraqah. Walau annaha nazalat jumlah wahidah lam tana'al ba'dhu wa taraddada al-ba'dhu. Walihada taqulu Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada pentahapan di dalam pensyariatan ini hikmahnya agung sekali. Di antara yang paling tampak dari hikmah kenapa syariat itu turun tidak sekaligus tapi bertahap-tahap, di antara yang paling utama adalah apa? Istijabatun nas wa imtithaluhum li hadhil ahkam al-mufarraqah. Ya, artinya penerimaan masyarakat terhadap syariat dan patuhnya mereka kepada syariat. Kalau dibuat pentahapan itu menjadi ya mudah untuk kemudian diterima oleh masyarakat. Walau annaha nazala jumlah wahidah lam tana'al ba'dhu wa taraddada al-ba'd. Kalau syariat itu waktu turun langsung yang zina ya cambuk, udah kawin rajam. Orang Arab memang kerja hari-hari zina. Yang minum khamar langsung cambuk. Mereka memang tradisinya minum khamar, kemudian membangga-banggakan diri dengan minum khamar. Ya. Lalu kemudian waktu turun itu terus nggak boleh. Lam tana'al ba'du. Hai atamang Islam deh. Pu agama anyo aja anjut. Ya. Wa taraddadal ba'du. Ya sebagian bisa ragu-ragu untuk masuk kepada Islam. Aisyah mengomentari tentang ini. Wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha, innama nazala awwal ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar hatta idza thaba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Kata Aisyah, yang pertama turun daripada wahyu itu adalah surah minal mufassal. Apa? Ayat-ayat pendek, surat-surat pendek, ya, surat-surat pendek di juz 30, ya, surat-surat pendek di juz 29. Fiha dzikrul jannati wan nar. Tentang masalah surga, masalah neraka, menanam dulu keimanan. Karena yang menjadi fondasi orang beramal kan iman. Yang menjadi fondasi mencegah orang bermaksiat adalah karena imannya. Hatta idza thaba an-nasu ila al-islam nazala al-halal wal haram. Ketika sudah orang masuk ke dalam Islam, ya, menerima Islam ya sebagai agama, baru turun syariat tentang al-halal wal haram.
Apa kata Aisyah? Walau nazala awwala syai'in la tashrabul khamar. Kalau yang turun dari syariat itu pertama adalah langsung gak boleh minum khamar. Larangan minum khamar. Laqalu, maka Aisyah mengatakan, maka mereka akan meresponnya dengan apa? La nada'ul khamra abada. Enggak akan kami tinggalkan minum khamar. Jadi kalau Muhammad langsung bawa syariat agama kami itu ya melarang minum khamar. Kajakah agamakah? Nya khamar kamu hana cerita. Yang cika nyan but, nyan kayu piuh kagak hana jadi. Ya, itu kata Aisyah kalau itu yang turun pertama mereka akan katakan la nada'ul khamra abadan. Enggak akan kami tinggalkan minum khamar selama-lamanya. Walau nazala la taznu laqalu la nada'u zina abada. Kalau yang turun larangan berzina, maka mereka mengatakan enggak akan kami tinggalkan berzina. Nah, sedikit lagi yang terakhir, an-naw'u tsani at-tadarru fi at-tashri'il hukm al-wahid 'ala marahil. Nah, tadi pertama pentahapan dalam syariat ini secara umum ya, bahwa ya syariat tadi turun bertahap-tahap. Nah, sekarang satu hukum saja, satu hukum itu ya sampai kepada tahapan akhir itu ditempuh secara bertahap. Ditempuh secara bertahap. Contoh ya. As-salatu mathalan, salat sebagai contoh. Syuri'at awalan ya rak'ataini. Pertama disyariatkan 2 rakaat saja salat. Falamma hajaran nabi ilal madinati furidat arba'an wa turikat salatu safari ala tariqat ala al-faridatil ula. Ketika Nabi hijrah ke Madinah baru salatnya kemudian disyariatkan ya tadi yang zuhur asar isya menjadi 4 rakaat. Awalnya salat itu semuanya 2 rakaat. Wasiyamu kana awalan maqsuran ala siyami Asyura. Thumma nazala fardhu siyami Ramadan. Wa ju'ila siyamu Asyura ala al-istihbab. Pertama itu kewajiban puasa itu hanya puasa Asyura saja, 10 Muharram. Ya, tidak ada kewajiban puasa lain. Lalu turun perintah tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan. Lalu berpindahlah kewajiban Asyura tadi menjadi puasa sunat. Menjadi puasa sunat. Nah, yang paling menarik adalah apa? Ya, tentang masalah pengharaman khamar. Nah, wa min al-ahkam asy-syar'iyyah allati jaa'a hukmuha mutadarrijan tadarrujan 'aziman lil maslahah wa mura'at halin nas wa ma kanu 'alaihi fil jahiliyah tahrimul khamar. Perhatikan, di antara yang memang pentahapannya berkali-kali itu adalah pengharaman khamar. Karena apa? Ini memperhatikan apa yang sudah memang menjadi darah daging oleh masyarakat di zaman jahiliyah. Ya. Dzalika anna al-khamra fil jahiliyati kanat mashrub al-arab al-mufaddal. Pertama, minum khamar ini adalah minuman yang dibangga-banggakan oleh orang Arab. Yaftakhiruna biha, yatamaddahuna wa yanzimuna al-ash'ar wal madaiha fi hubbiha. Jadi khamar itu bukan saja sesuatu yang memang mereka minum hari-hari, tetapi minum khamar ini jadi kebanggaan lagi, dibangga-banggakan. Maka ditemukan syair-syair Arab yang menjelaskan tentang membangga-banggakan diri dengan minum khamar. Ya, jenis minuman khamar yang diminum dan sebagainya. Ya. Wa hina yablughul hal bi ummatin fadlan an ashkhas taqdi syai'in wal wala' bihi li hadzal had fa min as-sa'ab jiddan man'uha minhu wa tahrimuhu 'alaiha wastijabatuha lidzalika. Jadi ketika misalnya ingin ini dihapuskan secara sekaligus yang memang itu sudah mendarah daging, mereka bangga dengan pekerjaan itu, langsung gak boleh minum. Susah orang kemudian untuk bisa menerima itu. Maka dalam masalah pengharaman khamar ini
terjadi pentahapan-pentahapan. Fa fil bidayah asyara al-Quran isyarah khafiyah ila dhammil khamar wa tafriqah bainahu wa bain ar-rizq al-hasan fi qouli ta'ala wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Yang pertama adalah Al-Quran turun menjelaskan dengan bahasa yang lembut sekali, dengan menyindir yang halus sekali, ya, tentang apa? Tentang bahwa, ya, wa min thamaratin nakhili wal a'nab, dari buah kurma dan buah anggur, tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana, kalian buat jadi minuman memabukkan, tapi juga itu menjadi rizki yang sangat mulia. Artinya Quran ingin, ya, dengan bahasa yang halus, ya, jadikanlah kurma anggur itu untuk makanan yang baik, jangan dibuat jadi yang memabukkan. Ya. Kalau kita, ya, hijau kan, ni pegak ke melita atau nejek panepat aju baik nak pemabuk, baik nak pegak ke mabuk, disinggung dengan sangat halus. Ini periode pertama tentang ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, turun ayat ini mimma ja'ala Umar wa ghairahu min kibar as-sahabah radhiyallahu anhu yad'una Allah ta'ala ayyubayna lahum fil khamri bayanan syafiyan wa akhadhu yas'aluna Rasulullah an hukmiha baina al-fainati wal ukhra. Turun ayat ini sudah ditangkap ini, ya, ada semacam menghinakan minuman keras dan memuji makanan yang halal dari kurma dan anggur. Ini mendorong Umar dan sahabat-sahabat untuk kemudian ingin bertanya kepada Rasulullah tentang masalah khamar ini. Maka turunlah ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Qul, jawab hai Muhammad, fihima ithmun kabirun, pada keduanya ada dosa besar, wa manafi'u linnas, tapi banyak manfaat juga kepada manusia. Tapi diperlembut lagi, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, tapi dosa lebih besar daripada manfaat. Ini kalau di kitab Ulumul Quran Mana Al-Qattan itu lebih jelas dijelaskan. Kalau sini tidak, bahwa ketika Al-Quran turun, ya, menjawab pertanyaan yas'alunaka al-khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabir, dosa besar. Bahasa ininya adalah Quran terpaksa menyebutkan wa manafi'u linnas, banyak juga manfaat pada khamar itu, ya. Karena apa? Kalau tidak disebutkan manfaat, mereka komplain dosa, banyak kali manfaatnya. Ya, kalau boleh saya analogikan kepada rokok. Orang yang kecanduan merokok, nyampe mandang dah begah rokok, ya, rokoknya penyakit, rokoknya terpen, rokoknya hana manfaat apa begah. Ilmunya hana rokok, anak jalan pikiran. Munya kena rokok icah juk. Nyalum tulis mesti disertasi. Anak jalan yang rokok, tapi bang kena rokok, itu bi ide nyancap. Begah. Jadi kalau orang yang kecanduan rokok, apapun kita bilang, tetap sama dia rokok itu manfaat kali. Manfaat. Berada manfaat belum. Sampai kemudian kita bilang lagi, dituliskan di rokok itu, merokok dapat membunuhmu. Ya. Smoking kills you. Ya. Apa kata orang yang merokok? Itu kalau rokok dapat. Ya, kalau dibeli enggak. Coba baca. Rokok dapat. Membunuhmu itu kalau rokok dikasih, kalau rokok beli enggak. Kemudian dia beri contoh lagi, ya, iya halun dari SMP begah haroje kang mukok nyomu no kai kurang puluh anak mati ya kok urang ngampul nanti pula anak merokok dari ubi kang mati no 25 mati kata orang merokok tadi pula begah mandang lagi, ya. Maka Quran ketika mengatakan ada dosa, terpaksa menyebut banyak manfaatnya juga. Wa manafi'u linnas. Kemudian diperhalus lagi, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, para sahabat yang merasa bahwa dalam minum khamar ada manfaat, tetap lanjut.
minum khamar. Ya. Karena dibanding-bandingkan dosa lebih banyak manfaat. Lanjut. Sehingga terjadi apa? Jamuan makan malam itu dibuat kalau orang Arab sebelum maghrib. Nah, setelah jamuan makan selalu disuguhkan khamar. Ya, tradisi mereka tadi. Nah, setelah itu mereka salat. Satu jadi imam. Bacalah ayat qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Ya, itu kan katakanlah hai Muhammad wahai orang-orang kafir. Harusnya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak sembah apa yang kalian sembah. Tapi ini enggak baca la a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kalian sembah. Kenapa dia begitu? Mabuk jadi imam dia. Maka turunlah ayat tentang khamar yang tahapan berikutnya apa? La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian salat dalam keadaan mabuk sehingga kalian paham apa yang kalian baca. Nah, setelah ayat ini turun, ya, mereka merasa dilarang mabuk kalau waktu salat. Berarti kalau enggak salat boleh mabuk. Mereka geser minum khamar setelah isya. Kalau ada jamuan makan malam digeser enggak lagi sebelum maghrib, setelah isya. Kalau mabuk setelah itu enggak ada salat lagi, besok subuh enggak mabuk lagi. Nah, jadi ya, apa kemudian ada jamuan makan udah digeser setelah isya. Ini dalam ulumul Quran tadi mana kata diceritakan. Lalu kemudian apa? Mereka saling baca syair. Ya, kalau kami di bahasa Arab itu ada belajar tentang bentuk-bentuk syair. Dia ada syairul madah, ada syairul haja. Ya, syair untuk muji diri keluarga, kabilah. Nanti al-haja untuk menghina kabilah lain. Itu udah tradisi orang Arab. Maka mereka dalam keadaan mabuk saling menghina, berkelahilah mereka. Ada yang dipukul sampai berdarah kepalanya. Datang ke Nabi melapor, kami tadi gini karena mabuk. Ya, maka turunlah ayat yang terakhir, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Yang terakhir dari ayat itu adalah fahal antum muntahun. Sudahkah kalian berhenti total? Nah, jadi butuh kepada tadi pentahapan. Aisyah mengomentari ya juga bahwa kalau seandainya yang turun langsung kepada ayat innamal khamru wal maisiru tadi, maka hitung tangan orang masuk Islam. Hitung tangan orang mau masuk ke dalam Islam. Jadi inilah ya beberapa tentang periode pertama dari periode syariat itu adalah periode pensyariatan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat jadi rasul sampai beliau wafat dengan beberapa cirinya tadi. Ya, karena waktu kita, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.